Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hani Amalia SHMKN selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Samsul Ma'arif, mahasiswa Fakultas Hukum kelas A5 semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 4103300200169. Di sini saya akan mengumpulkan salah satu tugas individu dengan judul Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Sumber Hukum Perdata Internasional dalam Hukum Nasional. Pembahasan mengenai sumber hukum merupakan persoalan yang sangat penting dalam bidang hukum, bukan hanya dalam tataran hukum nasional ataupun HN, tapi juga hukum internasional atau HI. Pemahaman tentang ini mutlak diperlukan dikarenakan dalam menyesuaikan berbagai persoalan hukum. Sumber hukum menjadi tempat dikemukakannya dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman. Dewasa ini terdapat kecenderungan membicarakan kembali mengenai sumber hukum dalam hukum internasional karena perkembangan masyarakat internasional yang sangat cepat dan hukum internasional itu sendiri. Sumber hukum internasional berbeda dengan hukum nasional. Hukum internasional memiliki keunikan tersendiri, terutama ketidakpernyataan yang secara eksplisit menyebutkan apa sumber hukum internasional itu sendiri, yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam memutuskan sengketa internasional. Hukum internasional tidak memiliki organ-organ yang pada umumnya ada di tingkat nasional seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Adapun sumber-sumber hukum perdata internasional antara lain ada undang-undang, ada juga traktat atau perjanjian, ada juga asas-asas hukum umum, ada hukum kebiasaan, ada jurisprudensi nasional maupun internasional, dan ada juga doktrin hukum atau ajaran hukum umum. Sumber hukum merupakan persoalan yang sangat penting untuk setiap bagian dari hukum maupun baik hukum nasional dan hukum internasional. Dalam penyelesaian sengketa atau persoalan-persoalan hukum, maka sumber hukum menjadi tempat dikemukakannya ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau pedoman dalam penyelesaian persoalan tersebut. Berlakunya hukum perdata internasional dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional di Indonesia didasari pada keterkaitan Indonesia sebagai bagian daripada masyarakat internasional. Berlakunya prinsip pasca sunt servanda apabila perjanjian internasional telah disahkan dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Maka sejak itu, hukum internasional berlaku menjadi hukum nasional sehingga dapat dijadikan tuntutan atau pedoman dalam penyelesaian sengketa dan persoalan hukum di peradilan nasional. Teori hukum perdata internasional dan hukum nasional, pembahasan tentang tempat atau kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasari atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum perdata internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum perdata internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang hidup di masyarakat dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya. Di antaranya, yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional. Hukum nasional, setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dewasa ini dan masyarakat internasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan antara berbagai hukum nasional itu dengan hukum internasional dan kedudukan hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum dilihat dari sudut praktis. Pembahasan mengenai hukum atas hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari sudut teori dan kebutuhan praktis. Teori hubungan hukum perdata internasional dan hukum nasional. Berlakunya hukum perdata internasional dalam peradilan nasional suatu negara mengacu pada doktrin atau inkorporasi dan doktrin transformasi. Menurut doktrin inkorporasi bahwa hukum perdata internasional dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional apabila suatu negara menandatangani dan meratifikasi traktat atau sebuah perjanjian apapun dengan negara lain. Maka perjanjian tersebut dapat secara langsung mengikat terhadap warga negaranya tanpa adanya sebuah legislasi terlebih dahulu. Contohnya, negara yang menerapkan doktrin ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan beberapa negara dengan sistem Anglo-Saxon.
Doktrin transformasi menyatakan sebaliknya bahwa tidak terdapat hukum perdata internasional dalam hukum nasional sebelum dilakukan proses transformasi berupa pernyataan terlebih dahulu dari negara yang bersangkutan, sehingga traktat atau suatu perjanjian internasional tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum di pengadilan nasional sebelumnya dilakukan transformasi ke dalam nasional. Doktrin inkorporasi beranggapan bahwa hukum internasional merupakan bagian secara otomatis menyatu dengan hukum nasional. Doktrin ini lebih mendekati teori monisme yang tidak memisahkan antara hukum nasional dan hukum perdata internasional. Sedangkan doktrin transformasi menuntut adanya tindakan positif dari negara yang bersangkutan, sehingga lebih mendekati teori dualisme. Contohnya, negara yang menerapkan teori ini diantaranya adalah negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kedudukan dan kekuatan mengikat sumber hukum perdata internasional dalam hukum nasional. Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak menuntut ketentuan mengenai kedudukan hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional. Akan tetapi, tidak dapat disimpulkan begitu saja bahwa Indonesia menganut pendiri hukum nasional, mengatasi hukum perdata internasional. Sebaliknya, pendirian menerima supremasi hukum perdata internasional tidak berarti Indonesia harus menerima hukum perdata internasional begitu saja. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dikaji, terutama keadaan masyarakat internasional dan negara Indonesia pada saat yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah ketentuan hukum internasional mengenai zona hukum eksklusif yang kemudian menjadi hukum perjanjian internasional dengan ditantanganinya The United National Competition on the Law of the Sea tahun 1982 telah diterima dalam sistem hukum nasional dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 Lembaran Negara 2 tahun sebelum Indonesia ikut serta meratifikasi Konvensi Hukum Laut tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, Indonesia nampaknya tidak menganut aliran dualisme, tetapi seperti halnya negara-negara Eropa, Indonesia condong untuk menganggap dirinya terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian internasional dan konvensi yang telah disahkan tanpa memerlukan perundang-undangan pelaksanaannya. Setiap perjanjian atau konvensi yang ditandatangani oleh Indonesia akan meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk diratifikasi dalam bentuk undang-undang atau cukup dalam bentuk keputusan Presiden jika tidak memerlukan persetujuan DPR. Secara umum, kedudukan hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, sebagian negara menganggap hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional sehingga dapat langsung diterapkan tanpa memerlukan suatu tindakan inkorporasi terlebih dahulu sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional. Kedua, sebagian negara membiarkan pengadilan nasionalnya mengedepankan hukum kebiasaan internasional daripada undang-undang nasionalnya dan keputusan pengadilan nasionalnya. Yang ketiga, tidak ada praktik yang seragam mengenai penerapan hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Ada yang menganut aliran monisme dengan primata hukum nasional dan ada juga yang menganut monisme dengan primat hukum perdata internasional. Banyak juga negara yang memakai sistem dualisme dan menerapkan hukum perjanjian internasional atau bahkan sepertinya menerapkan kedua paham tersebut, tergantung keadaan dan situasi yang ditimbulkan oleh hukum internasional tersebut dalam lingkup hukum nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.